Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, bersama saya lagi Ahmad Satria Fazlur Rahman. Sebelum saya lanjutkan ke pembahasan dari video ini, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci ini, bulan Ramadan, bagi yang menjalankan. Mudah-mudahan ibadah kita pada bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan langsung saja ke inti videonya. Saya juga ingin meminta maaf kepada kawan-kawan karena sudah lama sekali saya tidak mengupload video pasca Piala Asia ya. Karena memang ada beberapa hal terutama terkait dengan kesehatan saya. Maka dari itu, insya Allah pada kali ini saya akan memberikan ulasan terhadap tim nasional Indonesia yang akan menghadapi Vietnam di World Cup Qualifier ya, yang akan bergulir sebentar lagi. Tapi disclaimer terlebih dahulu, video ini mungkin akan agak sensitif, maka dari itu apa yang saya ucapkan pada video ini memang itu demi kebaikan tim nasional kita dan juga demi kemajuan dari tim nasional kita dan sepak bola kita. Jadi apa yang saya utarakan di sini murni pure itu tujuannya untuk kebaikan tim nasional Indonesia, dan saya tidak memberikan meskipun ada kritik-kritik negatif dari saya, itu semuanya untuk kebaikan dari tim nasional Indonesia. Dan memang yang namanya perbedaan pendapat itu tidak bisa dipungkiri. Anda boleh tidak setuju dengan pendapat saya, mari kita diskusikan di kolom komentar, karena perbedaan dalam pandangan itu sangat sangat dibutuhkan. Jadi tidak semuanya harus setuju, tidak semuanya harus tidak setuju. Harus ada perbedaan dalam sebuah pandangan, dan ini baik untuk tim nasional Indonesia. Oke kawan-kawan, Anda tidak salah saat melihat thumbnail dari video ini bahwa memang pemain lokal makin tertinggal. Dari 28 pemain timnas Indonesia yang dipanggil, ternyata banyak sekali pemain-pemain naturalisasi atau pemain keturunan atau pemain diaspora yang ada di tim nasional Indonesia. Kita bacakan terlebih dahulu dari posisi kiper. Ada Nadeo Argawinata dari Borneo FC, kemudian Adi Satrio, dan juga ada Muhammad Riyandi. Di sini tidak dipanggil pemain kiper utama kita yang bermain di Piala Asia karena ia sedang sakit. Nah, apalagi kalau nanti ada seorang Martin Paes sudah beres dokumen-dokumennya, maka mungkin juga salah satu dari kiper ini akan tergeser. Kemudian selanjutnya di posisi back ada Elkan Bagat dari Bristol Rovers, kemudian Jay Ijes dari Venezia, ada Justin Hubner yang saat ini bermain untuk Cerezo Osaka, ada Nathan Choeon dari Heerenveen Belanda, kemudian ada Jordi Amat yang bermain di Malaysia, Johar Tazim, kemudian Shandy Walsh, Mechelen Belgia, Asnawi Port FC, Pratama Arhan Suwon, Wahyu Prasetyo PSIS, Rizky Ridho Persija, dan Edo Febriansyah dari Bandung, Persib Bandung. Kemudian di posisi gelandang ada Ivar Jenner dari Young Utrecht, kemudian Mark Klok Persib Bandung, ada Yance Sayuri PSM Makassar, Jakob Sayuri PSM Makassar, Marcelo Ferdinand Denze Belgia, Ricky Kambuaya Dewa United, Tom Haye Heerenveen, Witan Sulaiman Bayangkara, Egy Maulana Fikri Dewa United. Dari posisi penyerang ada tambahan amunisi, ada Rafael Strike, ada Dimas Derajat, ada Ramadan Sananta, Hoki Caraka, dan Ragnar Oratmangun dari Fortuna Sittard. Nah, dari 28 daftar ini ternyata bertambah lagi gelombang pemain keturunan yang memperkuat tim nasional Indonesia, meskipun nanti dari 28 pemain ini akan disempitkan kembali menjadi 23 pemain kalau tidak salah, dan pasti ada beberapa yang dicoret. Nah, dari daftar ini kita bisa melihat bahwa ternyata kepercayaan dari Coach Sintayong, pelatih tim nasional Indonesia, dalam pemanggilan para pemain itu semakin lebih memilih kepada pemain yang bermain di luar negeri. Dan memang ini normal-normal saja bagi seorang pelatih. Kita lihat saja di skuad Jepang. Memang mereka menggunakan pemain asli kelahiran Jepang, bukan pemain diaspora mereka. Akan tetapi mereka, maksud saya, pelatih Jepang itu lebih mengutamakan para pemain yang bermain di luar atau di Eropa.
Nah, begitupun dengan tim nasional Indonesia. Di sini ada pemain yang bermain di luar, meskipun tidak banyak bermain, mendapatkan menit bermain seperti Pratama Arhan, tapi dipanggil juga. Kemudian ada Asnawi Mangku Alam, meskipun berpindah dari Korea Selatan ke Thailand, Port FC, dipanggil juga. Nah, pemain-pemain abroad ini, meskipun mereka tidak memiliki banyak, terkhusus Pratama Arhan, tidak memiliki banyak menit bermain, tapi ternyata level mereka itu meningkat sedikit demi sedikit ya. Meskipun ya memang kita ingin melihat mereka bermain bagi tim masing-masing. Kemudian Elkan Bagot yang meskipun bermain di kasta ketiga kalau tidak salah Bristol Rovers, tapi tetap dipanggil oleh seorang coach Sintayong. Gak usah kasta kedua atau Premier League, tetap dipanggil oleh seorang coach Sintayong karena memang liga mereka, liga di luar itu lebih settle daripada liga di Indonesia. Kemudian pola latihan dan lain sebagainya lebih baik daripada liga di Indonesia. Disclaimer kembali, bukan saya merendahkan liga Indonesia, tapi memang begitu adanya. Dan memang ini yang harus diberi perhatian oleh kita semuanya, terutama oleh PT LIB dan juga oleh PSSI, bagaimana meningkatkan kualitas liga sehingga para pemain itu dapat menunjukkan kualitas lebih baik dan dapat akhirnya ketika liga baik, maka mereka pun dapat bersaing di tim nasional. Dan tentu dengan hadirnya para pemain naturalisasi atau pemain keturunan atau diaspora ini, itu akan menjadikan tim nasional itu menjadi kursi panas yang memang diperebutkan oleh banyak orang. Dan ini menjadi kompetisi yang sangat bagus. Kalau misalnya pemain yang datang ke tim nasional itu saja tanpa ada kompetisi yang bagus itu buat timnas, itu menurut saya sangat jelek sekali. Maka dari itu dengan semakin banyaknya stok pemain Indonesia semakin baik. Nah kawan-kawan, saya akan memberikan beberapa catatan negatif yang memang saya tonton atau saya lihat saat menonton Liga Indonesia baru-baru ini. Jujur saja kawan-kawan, setelah saya melihat tragedi di Kanjuruhan, setelah itu pure saya tidak menonton Liga Indonesia lagi. Memang tidak menonton karena memang apalagi dengan kasus yang bukannya saya mengungkit-ungkit luka masa lalu, tapi memang saat menonton tragedi tersebut, hati saya sebagai seorang pecinta sepak bola itu sakit karena memang banyak sekali nyawa yang melayang pada tragedi tersebut. Nah setelah itu saya tidak menonton Liga Indonesia, tidak tertarik apalagi dengan kerusuhan-kerusuhan yang ya tidak seakan-akan tidak belajar dari kejadian yang lalu-lalu. Bahkan baru beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang seminggu ke belakang, itu juga saya melihat tragedi kembali. Nah, apa sih catatan yang saya ingin ungkapkan? Memang saya sekarang mohon maaf ya kawan-kawan berbicara agak terbata-bata. Jadi begini, setelah saya lama tidak menonton Liga Indonesia, akhirnya ada kembali ketertarikan saya untuk menonton Liga Indonesia karena saya ingin melihat perkembangan para pemain tim nasional Indonesia. Memang untuk Liga saya nggak nonton setelah tragedi Kanjuruhan, tapi untuk timnasnya saya selalu mengikuti karena untuk timnas tersendiri progresnya bagus, perkembangannya bagus. Dan memang PSSI betul-betul fokus dan concern di timnas untuk saat ini. Meskipun ada juga concern ke Liga. Saat akan diterapkannya VAR di Liga, sudah ada uji cobanya di EPA kemarin final, dan sekarang katanya akan diterapkan VAR tersebut di 4 besar. Nah, saya menonton kembali. Pertandingan pertama yang saya nonton adalah Persebaya waktu itu. Dan ternyata saat saya menonton kawan-kawan, langsung ada di sana kejadian yang sangat tidak diinginkan. Ada Hamisi yang menendang kepala lawannya. Dia tidak belajar dari apa yang ia lakukan kepada Robertino Pugiara dulu ya, mantan pemain Persib Bandung yang saat itu bermain untuk Persebaya. Saat kakinya patah, ia langsung pensiun saat itu juga. Bukan hanya mengakhiri permainan atau mengakhiri musim dengan lebih cepat daripada kawan-kawannya, tapi juga mengakhiri karirnya.
Kemarin, beberapa waktu yang lalu, itu ditendang kepala lawan. And see what happened next. What is happening next ya. Apa yang terjadi setelahnya. Sanksinya sangat-sangat tidak sepadan dengan apa yang ia lakukan di lapangan. Sanksinya sangat-sangat ringan. Ini merupakan hal yang harus diperhatikan kembali. Nah, kalau seperti ini terus sanksinya ringan dan ringan, itu ya mau gimana supporter nggak rusuh ya kawan-kawan? Atau bagaimana pemain tidak akan belajar dari kasus sebelumnya? Memang harus sangat tegas terkait ini karena kita tidak mau ada nyawa melayang dalam sepak bola. Nyawa tidak sebanding dengan sepak bola. Ya, nyawa manusia itu lebih berharga daripada apapun. Kemudian, oke lah saya masih menonton kembali pertandingan-pertandingan yang lain. Masih ingat saya sore hari, ba'da asar, meskipun saya tidak nonton full, saya waktu itu nonton dari babak kedua. Pertandingan antara Persiraja, mohon maaf, pertandingan antara Biak ya. Persiraja terlebih dahulu. Pertandingan antara Persiraja saat itu melawan Biak kalau nggak salah ya. Bukan, Malut United. Saya agak lupa nih. Pertandingan antara Persiraja dan Malut United. Wah. Memang di awal-awal bagus pertandingan, tapi ternyata ada di sana kontroversi. Memang wasit sulit untuk disalahkan pada keputusan tersebut, meskipun ada beberapa keputusan kontroversial wasit sebelumnya. Saat pemain Persiraja dijatuhkan kotak penalti oleh pemain Malut United. Di satu sisi kita melihat bahwa itu pelanggaran, tapi di sisi yang lain kita juga setuju bahwa pemain Malut United terlalu berlebihan jatuhnya, sehingga bingung wasit untuk mengambil keputusan apakah diving atau betul-betul pelanggaran. Maka dari itu VAR sangat dibutuhkan dalam hal ini. Kalau saya memang setuju untuk penalti, tapi bagaimana cara protes dari pemain Persiraja, terutama yang dibawa oleh seorang mantan pemain timnas ya, bukan mantan ya, bisa jadi beliau itu masuk lagi ke tim nasional Indonesia. Gak usah saya sebutkan lah ya namanya. Ya, mantan pemain Persebaya, kapten tim nasional Indonesia dulu, dan kapten Persiraja itu menunjukkan hal yang tidak elok untuk dilihat oleh yang lain. Itu pemain berlabel timnas, kawan-kawan. Bagaimana ia protes berlebihan terhadap wasit, memegang wasit, itu seharusnya tidak terjadi. Kemudian Edo Febiansyah. Kalau yang ini saya sebutkan saja karena masih berada di timnas, masih muda. Harus belajar dari kesalahan. Maksud saya bukan Edo Febiansyah, Adam Alis. Mohon maaf Edo Febiansyah. Adam Alis. Ketika pemain lawan mendapat kartu merah, dia bertepuk tangan di depan muka. Sungguh pemandangan yang kurang elok lagi menurut saya. Itu saya nonton. Kemudian yang terakhir, itu kerusuhan saat Semen Padang lawan Biak. Itu lagi seru-serunya saya nonton. Ternyata di 10 menit terakhir, supporter melakukan kerusuhan. Kawan-kawan, setelah saya kecewa dengan performa dari Liga Indonesia saat adanya tragedi Kanjuruhan, kemudian saya menonton sekarang, saat saya menonton lagi, tidak ada perubahan. Belum ada perubahan. Meskipun memang ada itikat baik dari federasi agar pemain away tidak usah datang. Tapi ternyata masih ada kerusuhan-kerusuhan yang tidak diinginkan.
Nah, maka dari itu wajar saja Coach Sintayong lebih memilih pemain yang bermain di luar daripada di Liga Indonesia. Karena Liga Indonesia lebih banyak dramanya, lebih banyak intriknya ketimbang dengan progres dan prestasinya. Jika dibilang bahwa tim nasional bahwa Liga Indonesia bagus, tidak. Liga Indonesia itu turun terus. Klub mana yang bisa survive di AFC Cup sekarang? Sulit. Bahkan melawan tim dari Kamboja, melawan tim dari Myanmar, melawan tim dari Vietnam, itu kalang kabut kita. Padahal dulu kita pernah bermain di Liga Champions, bermain dengan tim-tim besar lain di Asia. Nah sekarang di AFC Cup saja kita kelimpungan melawan tim-tim dari Asia Tenggara. Nah mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi kita semuanya, semua kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Dan ingat lagi apa yang saya ucapkan di video ini itu demi kebaikan tim nasional Indonesia, dan tolonglah berikan tontonan yang menarik bagi kami para penonton Liga gitu ya. Para pemain tolonglah berikan contoh yang baik, karena yang nonton di TV, nonton Liga itu bukan hanya orang dewasa tapi juga anak kecil. Anak kecil mereka menonton para pemain, bagaimana cara mereka bermain. Nah, kalau misalnya contoh-contoh yang tidak baik yang mereka tonton, apa yang akan terjadi bagi sepak bola kita? Yang datang ke stadion pun bukan semuanya orang dewasa, banyak ternyata anak kecil. Bagaimana jika anak kecil melihat hal-hal yang seharusnya tidak dilihat? Padahal sepak bola harus menjadi sesuatu yang menyatukan kita, menyatukan supporter, menyatukan para pemain, menyatukan seluruh bangsa Indonesia. Karena olahraga itu untuk menyatukan. Tujuan olahraga itu untuk agar sehat badan, sehat mental, sehat segalanya. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terlalu panjang curahan hati saya ya kawan-kawan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, kemudian subscribe channel ini. Saya Ahmad Zaki Fazil Rahman. Sampai jumpa nanti di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.